Ada saham BRIS, ada saham agro yang mana kabarnya naik karena berita tentang merger saham emiten bank-bank syariah, yang mana kalau teman-teman yang nonton video ini pada sekitaran Agustus sampai akhir tahun 2020 mungkin udah tahu gitu ya. Dan memang udah banyak narasumber maupun blogger saham gitu ya, banyak yang menyambungkan sebagai sentimen positif yang membuat saham khususnya BRIS atau BRI Syariah menguat signifikan. Nah, di video kali ini sebenarnya saya lupa bilang welcome to my channel. Nah, jadi kita akan ngomongin tentang saham BRIS dan agro. Di sini kita akan bahas dari segi polanya karena saya kebetulan kemarin dan hari ini hari Senin 24 Agustus 2020 ya, ada banyak pertanyaan tentang saham BRIS sama agro masih bisa diikuti atau enggak. Kalau masih bisa, apa yang perlu diperhatikan? Nah, kalau cuma sebatas news tentang merger itu, nanti tinggal lihat jadinya bagaimana, valuasinya bagaimana, itu akan menentukan apakah malah akan jadi solo news atau lanjut naik. Tapi kalau untuk pergerakannya, saya akan bagikan tipsnya secara teknikal. So, video ini akan singkat banget buat teman-teman semua. Nah, berikutnya adalah gambaran tentang chart saham BRIS sampai dengan data hari Senin 24 Agustus 2020 ya. Di situ teman-teman bisa lihat closingnya 730, sempat 750 ya. Kalau yang ada tahu ada trading saham ini di hari Senin tersebut, mungkin tahu nih saham nyaris auto rejection atas tapi nggak jadi. Nah, tapi dari sini ada beberapa bagian yang saya garisin, dikasih resistance line ya. Jadi di situ teman-teman bisa lihat bahwa pergerakan BRIS itu kalau secara teknikal cenderung lebih sopan. Dalam arti apa? Dia tiap kali penguatan, berarti kalau ada candlestick yang cukup panjang, dia akan mengalami sideways dulu. Yang mana itu akan menjadi masa istirahat untuk melanjutkan penguatan. Namun menariknya adalah setiap kali sideways volumenya hampir nggak ada. Dengan kata lain nggak ada distribusinya dong. Iya. Jadi bisa kita katakan yang udah beli di atas ya masih simpen, yang beli di resisten maksud saya masih simpen, yang saat kali koreksi ada yang beli juga masih ada. Dan setiap kali breakout dari resisten kita mendapatkan peluang untuk melihat minimal satu kali candlestick yang sangat panjang, termasuk yang terjadi pada hari Senin 24 Agustus 2020 ini. Lalu setelahnya pergerakan akan memasuki trend sideways kembali dan teman-teman hanya perlu memastikan bahwa support dan resistennya aman, tidak ditembus supportnya, atau dengan kata lain, trennya nggak patah dan saham BRIS akan melanjutkan penguatannya kembali. Berbeda dengan kawannya yaitu Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk atau Agro, yang mana juga menguat, namun teman-teman kalau lihat perbedaannya adalah sideways-nya dia tuh nggak seperti saham BRIS yang bergerak sideways dulu, ini malah cenderung agak lebih kasar. Dalam arti coba perhatikan candlestick-nya, itu ekor-ekor panjangnya di atas sangat banyak, yang mana kalau secara textbook-nya tentang teknikal itu berarti daya jualnya tinggi. Dan kalau yang kaku dengan textbook tersebut, mungkin teman-teman akan bilang, wah hari ini nggak jadi breakout, hari ini nggak jadi breakout. Dan seterusnya akan trading bolak-balik doang, nggak ngerasain penguatannya. Mungkin hanya sebagian yang masih ngikutin saham ini. Dilihat sekilas, memang keduanya boleh dikatakan buat yang mau trading di BRIS-nya doang, di agronya doang, atau di keduanya dalam kondisi secara teknikal saat ini aman. Dan karena kita cuma ngeliatin secara teknikal, yang teman-teman perlu perhatikan adalah polanya. Apakah pola tersebut terulang atau enggak dengan ideologi atau prinsip teknikal bahwa history repeats itself. Jadi kalau memang pola tersebut terulang, ya bisa dikatakan tinggi kemungkinan penguatan akan berlanjut. Sedangkan untuk sentimennya, kita sama-sama belum tahu di masa yang akan datang setelah video ini buat, bagaimana kelanjutan dari merger tersebut. Apakah seperti yang tadi saya bilang akan jadi sell on news atau enggak, atau malah melanjutkan penguatannya lagi. Ya syukur-syukur melanjutin penguatannya, dan karena itu saya nggak bisa kasih rekomendasi, cuma mengajarkan untuk memperhatikan pola. Ya seperti yang saya biasa jelaskan, tujuan saya kenapa nggak mau bikin rekomendasi, karena khawatir di waktu yang akan datang teman-teman yang baru nonton, nggak tahu ini di-upload kapan, merasa pas harganya lagi sama, langsung beli, tahu-tahu kondisinya sudah beda. Itu aja yang perlu teman-teman perhatiin, baik yang punya posisi maupun yang belum punya, di satu strategi dari data yang saya berikan di sini. Semoga bermanfaat dan kita akan ketemu lagi pada vlog berikutnya. See you again.